SPBU di Jakarta. Satu di antaranya terlihat di SPBU Kramat Raya Jakarta. Antrian mengular sejak petang terutama kendaraan roda 2. Sejumlah pengendara motor mengaku keberatan dengan naiknya harga premi. Kita langsung buru-buru aja telepon, penuhin lumayan gitu. Iya, belum lagi nanti kan waduh jadi semua pada naik, nggak tahu deh nanti. Antrian tak hanya terlihat di ibu kota, tetapi juga di berbagai tempat di tanah air. Di Cilegon, Banten, para pengendara ini rela antre berjam-jam hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan Rp2.000 per liter bensin. Kemacetan di sini hingga 5 km. Harus lalu lintas kota nyaris lumpuh malam itu. Di ujung lain Pulau Jawa, antrian kendaraan juga terlihat. Polisi harus disiagakan di SPBU Banterang, Kota Banyuwangi ini. Kenaikan harga BBM itu juga menyulut marah mahasiswa. Polisi harus bekerja keras malam itu untuk meredakan mereka yang menolak putusan pemerintah tersebut. Keributan terjadi di Banten, juga di ibu kota. Dini hari itu mahasiswa membakar ban di Jalan Diponegoro, salah satu jalan utama Jakarta. Karena BBM ini akan berdampak kepada mekanisme pasar dan akan disambut oleh kenaikan TDL. Kalau sampai hal ini terjadi, maka semua harga kebutuhan pokok, semua harga kebutuhan seharian itu akan tetap naik. Lantas kita pertanyakan bahwa penghasilan rakyat Indonesia hari ini Demonstrasi lebih brutal terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi harus melepaskan tembakan gas air mata malam itu. Mahasiswa membalas dengan lemparan batu sambil merusak berbagai fasilitas umum, termasuk kantor Kejaksaan Tinggi. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak tak pernah menjadi pilihan politik yang populer. Saat diumumkan, pemerintahan manapun harus siap menanggung resiko diprotes oleh rakyatnya dan menghadapi tekanan dari parlemen yang ingin memanfaatkan momentum itu. Kenaikan harga BBM itu langsung disikapi supir angkutan umum dengan menaikkan tarifnya. Beralasan untuk menutup biaya operasional, para supir ini menaikkannya dengan besaran yang mereka tetapkan sendiri. Berat ya? Biasanya ongkos berapa? Biasanya ongkos kalau di sini bayaran pemerintah. ya kalau 1.000 saya sama masih wajar lah. Wajar Pak ya? Karena dari Ciputat Pondok Labu itu jauh juga. Padahal kewenangan penetapan tarif itu ada pada pemerintah. Menteri Perhubungan sendiri memberi toleransi kenaikan tarif angkutan itu maksimal 10%. Operator angkutan umum itu supaya tidak merasa atau tidak mengalami kerugian yang besar tentang ini. Namun juga dipertimbangkan kemampuan masyarakat dan sebagainya. Kalau harganya itu kenaikannya itu tinggi sekali, tentunya daya belinya juga turun. Kalau turun percuma. Menteri Perhubungan juga mengusulkan pembebasan bea masuk suku cadang angkutan umum kepada Menteri Keuangan untuk membantu operator angkutan umum. Tapi itu tak memuaskan Organda. Pembatasan 10% itu dinilai memberatkan angkutan umum. Berdasarkan hasil Mukernas, sebagai bentuk keprihatinan Organda, besok tanggal 19 November, Organda Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan melakukan swab operasi sebagai wujud keprihatinan kami kepada pemerintah yang tidak memperhatikan angkutan umum jalan raya. Pantauan kami di lapangan menunjukkan tak ada satupun bus kota yang mematuhi ketentuan 10% itu. Kelemahan lain terlihat saat banyak warga miskin yang ternyata belum mendapatkan kartu keluarga sejahtera. Pemerintah pernah berjanji hanya akan menaikkan harga BBM jika kartu itu telah dibagikan. Warga miskin Kota Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal ini belum juga menerima kompensasi pemerintah atas kenaikan harga itu. Kalau dulu kakak dapat nggak BLT itu? Dapat. Dapat ya? Iya. Tapi sekarang belum ada pendataan ya? Belum. Ibu? Belum. Dari pemerintah? Belum. Belum ada ya? Kalau pendataan? Pendataan pun juga belum. Belum ya? Belum. Kantor pos kota itu bahkan belum menerima data warga miskin. Padahal kantor pos merupakan ujung tombak program pemerintah tersebut. Gimana? Sosialisasi belum sosialisasi, belum ada sosialisasi. Belum ada ya? Belum. Kabar dari apapun belum ada sama sekali. Belum ada dari atasan saya sendirilah. Kalau masyarakat sendiri ada nggak yang datang ke kantor pos menanyakan? Udah ada menanyakan kartu itulah, tapi program pemerintah tersebut. Gimana Pak? Sosialisasi belum sosialisasi sih.
belum ada sosialisasi. Belum ada ya? Belum. Kabar dari apapun belum ada sama sekali? Belum ada dari atasan saya sendirilah. Kalau masyarakat sendiri ada nggak yang datang ke kantor pos menanyakan? Udah ada menanyakan kartu itulah, tapi bagaimana lah kartunya belum ada kan. Putusan itu juga merupakan kesempatan bagi partai politik mengeruk untung. Partai Golkar yang berseberangan dengan pemerintah menyesalkan putusan itu. Dalam rapimnasnya di Yogyakarta, Golkar menuding pemerintah mengambil jalan pintas dan membebani rakyat. Kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah tadi malam sebesar Rp2.000 yang langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo sudah mengingkari janji-janji kampanyenya pada saat pemilihan presiden serta tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Fraksi Golkar di DPR juga akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk meminta penjelasan pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi tersebut. Partai politik diharapkan